Oke, kalau nggak ada kita langsung ke materi kita pada malam hari ini ya. Jadi sebelumnya, oh ya, saya perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya Yatan Ramadana. Nanti kita akan saya selaku dosen statistika di kelas ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita sampai pertemuan ke-7 sama UAS ke-8 akan sering kita bertemu. Memang kendalanya adalah itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi jarak. Kalau yang selama ini saya di kelas statistika itu karena offline ya, jadi saya bimbing, jadi bisa langsung diskusi gitu berkomputer kira-kira ada kendala apa, lalu saya berikan tugas bisa dikerjakan apa tidak, kendalanya di mana, seperti itu. Jadi ya semoga kelas kita ini bisa bermanfaat dan bisa eh, memberikan pengetahuan yang lebih ke statistika dan SPSS gitu ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Udah, Kak. Pak. Oke, jadi langsung aja kita bahas masalah sesi pertama. Ini simple aja, jadi sedikit hanya membatas kira-kira membahas secara statistika, lalu macam-macam data itu apa aja, lalu teknis dalam pengumpulan data itu apa aja. Jadi ya nggak terlalu banyak. Nanti kita lebih banyak praktek di minggu depan. Yang pertama ini adalah pembukaan saya, sesi statistika, sesi pertama, nama saya Tata Ramadana. Lalu ya ini CV saya Bapak Ibu sekalian, saya pengalaman sales dan marketing di beberapa perusahaan, ada telco, FMCG, F&B, properti, dan sebagainya. Ini nomor HP saya Bapak Ibu, jadi bisa disimpan dulu. Semisal pun nanti ada ditanyakan bisa diskusi melalui WA dan juga ada di grup juga nomor saya, ini email saya, ini ada di LinkedIn saya, lalu pengalaman saya hingga saat ini masih bekerja di PT Rinda Satya, itu di bidang properti, lalu ada Bahari Arispap sebagai marketing manager. Saya pernah di Jarum dulu, Sumber Cipta Multiniaga selama 4 tahun, pernah di Indonesia juga selama 6 bulan, lalu secara pendidikan saya mendapatkan gelar master degree di Universitas Negeri Malang di marketing, manajemen marketing, lalu S1 saya di Brawijaya akuntansi. Organisasi saya aktif organisasi dan jadi presiden BEM dulu tahun 2013 dan kepala divisi jaringan lembaga. Oke, langsung aja. Jadi ini kontrak kuliah kita. Jadi kita ada 8 kali pertemuan. Yang pertama itu kontrak kuliah, pengantar statistika bisnis, lalu jenis data, teknik sampling itu apa aja, lalu metode pengumpulan data itu apa aja. Lalu yang kedua ini kita langsung praktek di SPSS Bapak Ibu sekalian, gimana kita melakukan analisis secara deskriptif terkait data, lalu bagaimana kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi kira-kira validitas ini kira-kira intinya adalah hubungan dari masing-masing pertanyaan terkait variabel. Jadi kalau yang Bapak Ibu di kualitatif nanti kan udah ambil meten semua ya. Jadi sudah tahu kualitatif dan kuantitatif. Bedanya juga tahu bedanya itu apa. Lalu kalau yang uji validitas untuk menguji kira-kira dari masing-masing poin pertanyaan itu memiliki keterikatan atau tidak. Sedangkan reliabilitasnya adalah dari masing-masing pertanyaan itu hasilnya bagaimana? Apakah ada hubungan atau tidak? Seperti itu. Lalu ada pertemuan ketiga ada uji asumsi klasik. Jadi asumsi klasik ini kita menilai kira-kira tiap masing-masing poin dari kuesioner kita atau variabel kita, ini variabel ya, itu memiliki keterikatan atau tidak. Misalkan ada variabel dependen dan independen,
Itu kita melalui uji asumsi klasik ini, lalu cara mengatasi masalah asumsi klasik. Jadi setelah kita uji di SPSS ternyata kok nggak ada keterikatan ini atau hubungan dari masing-masing variabel independen dan dependen, kira-kira gitu ya. Caranya bagaimana sih ngerubahnya? Itu dari juga sama dari SPSS. Lalu ada analisis regresi linear berganda. Jadi ini kita ngelihat kalau kira-kira dari masing-masing variabel tersebut efeknya bagaimana? Apakah memiliki efek ke variabel dependen atau tidak? Seperti itu. Lalu uji kelayakan model. Jadi uji kelayakan model ini kira-kira dari model penelitian kita dalam variabel independen-dependennya ataupun pada variabel intervening ataupun moderasinya, kira-kira layak atau tidak. Nanti ada grafik-grafik itu di SPSS jadi untuk menilai itu. Lalu ada uji hipotesis. Jadi udah tahu Bapak Ibu ya, hipotesis di habisnya ada di bab 3. Nanti kita bisa ujikan juga kira-kira dari hipotesis kita itu bagaimana. Lalu ada analisis jalur. Analisis jalur ini adalah ada variabel dependen, lalu di tengahnya itu ada variabel intervening. Jadi dari X melalui Z ke Y bagaimana, seperti itu. Sedangkan kalau moderasi itu ada variabel bebas di tengah, ditambahkan kira-kira efeknya bagaimana terkait hasil dari penelitiannya. Lalu ada analisis SMPLS, ini lebih ke bagaimana kita membuat struktur dalam gambar per variabel kita. Lalu yang terakhir, lalu di pertemuan ke-7 ada studi kasus, nanti kita review jurnal, dan yang terakhir kita UAS. Jadi nanti UASnya kita langsung praktek Pak Ibu. Jadi besar harapan saya dalam perkuliahan ini, dalam kita melakukan praktek ini dari pertemuan kedua hingga ke-7 bisa mengakomodir ya laptop Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bisa nanti kita cari solusi terbaiknya bagaimana. Lalu untuk presentase penilaian kelas online atau karyawan mungkin hampir sama seperti yang kelas-kelas sebelumnya atau kelas lainnya. UAS 30%, keadaan 40%, tugas, keaktifan, dan praktek itu 30%. Oke. Lalu dalam materi ini tujuan pembelajarannya adalah harapan kami setelah perkuliahan ini Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat menjelaskan terkait pemahaman statistika bisnis, lalu beda kualitatif dan kuantitatif, lalu ada apa aja sih macam-macam data, lalu pembagian data, serta bagaimana cara untuk melakukan pengukurannya. Oke, jadi kalau yang ini slide terkait masalah secara statistika Bapak Ibu sekalian. Jadi statistika itu awalnya sebelum abad 18 di Babilonia, Mesir, dan Roma. Awalnya itu hanya sebatas dari catatan identitas. Jadi kira-kira ada yang lahir siapa, lalu lahirnya kapan, di mana. Jadi awalnya karena di Babilonia, Mesir, dan Roma itu melihat bahwasanya semakin banyaknya penduduk, lalu juga tingkat kelahiran juga tinggi, sehingga dirasa pemerintah ataupun kerajaan itu perlu melakukan pendataan terkait setiap masyarakat dan juga kelahiran atau yang meninggal, sehingga tahu kira-kira dalam catatan identitas dalam suatu daerah tersebut itu bagaimana. Lalu tahun 1500-an awalnya itu Inggris catatan mingguan dari kematian, karena pada waktu itu tahun 1500 itu sempat Bapak Ibu mungkin tahu ada bencana besar di sana, jadi kayak virus yang mulai dari Inggris sehingga banyak yang malah meninggal. Jadi di sana dilakukan pendataan secara mingguan, kira-kira yang meninggal siapa, namanya siapa, sehingga dicatat.
Lalu berjalannya waktu hingga 1662, yang awalnya catatan kematian berkembang jadi dan juga ada catatan kelahiran juga. Lalu tahun 1772 hingga 1792 ada G. Answell ini menggunakan istilah statistik yang berhubungan dengan data tentang negara. Jadi beliau yang sudah ini Bapak Ibu sekalian, jadi setelah awalnya itu kan sudah ada data terkait kelahiran, lalu meninggal, mulai dikembangkan lagi kira-kira dalam kumpulan data negara dari data-data yang sudah ada itu mulai dianalisa kira-kira bagaimana hasilnya itu di tahun 1772 hingga 1792, lalu 791 hingga 799 melalui Dr. E.W. Zimmerman mulai menerbitkan buku gimana terkait statistika Account of Scotland. Jadi awalnya itu dari Scotland, dia membuat buku terkait perkembangan dalam menganalisa data yang sudah ada, lalu membuat grafik atau benang merah sehingga dapat disimpulkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu di tahun 1980 F. Galton menghasilkan terkait korelasi dalam penelitian ilmu hayat. Jadi dalam sebuah penelitian, karena kan tahun itu sudah banyak penelitian sudah ada, lalu ingin membuat suatu hubungan atau korelasi masing-masing penelitian. Jadi kalau penelitian itu kan juga kita melihat kira-kira faktor apa saja yang terjadi ataupun perlu disimpulkan dan dihubungkan. Nah, di tahun 80 ini sudah ada. Jadi F. Galton ini, Sir F. Galton ini membuat korelasi dalam penelitian. Lalu di abad 19 Carl Pearson yang ini Bapak Ibu di bawah hari ini menggunakan metode statistika dalam berbagai penelitian biologi maupun persoalan sosial ekonomi. Lalu tahun 1918 hingga 1935 W. R. Fraser meneruskan terkait analisa varian. Jadi simpelnya adalah statistika ini perkembangannya memang awalnya itu menggunakan data-data yang dari kelahiran, kematian dulu, lalu berkembang Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan datanya itu, oh ternyata ini bisa dikembangkan nih terkait buat sensus, lalu juga perkembangan politik, lalu kekayaan hingga melebar, sehingga awalnya itu dibuat buku dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di G. Answell ini menggunakan statistik dalam kumpulan data tentang negara dulu awalnya, karena kan lebih linear dengan kehidupan bermasyarakat di tahun tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu itu belum ada penelitian, belum sebanyak sekarang, sehingga awalnya statistika itu digunakan dari tata negara. Lalu berkembangnya waktu di tahun abad 18 akhir sudah mulai banyak ilmuwan-ilmuwan, sehingga timbullah korelasi dalam penelitian hayat, awalnya hayat berkembang oleh biologi, sehingga dari statistika itu bisa mengoutputkan terkait analisa dari masing-masing varian. Nah, lalu terkait kebutuhan terhadap statistik, jadi yang pertama itu adalah penjabaran hubungan antar variabel. Jadi kira-kira hubungan yang pertama itu hubungan pendapatan dan biaya dengan hasil investasi. Jadi lebih ke bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu dalam statistika ini kira-kira yang lebih linear itu apa sih gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya contohnya ini hubungan pendapatan dan biaya dengan hasil investasi. Jadi kira-kira dari nilai investasi tersebut, biasanya kalau investasi itu kan biasanya kita tahu ya bunganya berapa, lalu berapa lama, lalu keuntungannya berapa. Nah, dalam case tersebut kita memerlukan statistika sehingga kita bisa mengetahui kira-kira hubungan dari pendapatan dan biaya investasi yang sudah kita investasikan itu berapa. Lalu yang kedua, hubungan permintaan dari suatu produk dengan sejumlah karakteristik. Jadi kayak dari pendapatan, lalu ukuran keluarga, lalu juga bisa dari pendapatan
ataupun daya beli di suatu daerah, lalu juga buat sales forecast juga bisa. Jadi kita bisa tahu kira-kira oh ternyata di daerah ini kita ngomongnya sales ya, ya ternyata pendapatannya berapa sih, lalu kita bisa comparekan dengan produk kita kira-kira yang sesuai mana. Lalu dari ukuran keluarga juga sama, oh ternyata dari kakak dari sini cukup padat, activity apa yang perlu kita kembangkan di sana, kita lebih sering serang desain seperti apa. Lalu yang ketiga terkait hubungan nilai tes bakat dengan mutu mahasiswa. Jadi ini lebih ke akademisi, jadi kira-kira dari nilai dan bakat yang sudah ada di contohnya di kelas kita inilah di 62, kira-kira rata-rata kelasnya itu nilainya apa. Setelah itu dapat disimpulkan, misalkan contohnya rata-ratanya adalah A semua gitu ya, amin. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan nilai dan output dari masing-masing mahasiswa tersebut itu melalui statistika. Lalu statistika juga bisa menjadi alat bantu dalam mengambil keputusan. Jadi seperti sebelumnya saya sampaikan, ada keputusan investasi, keputusan pembelian supplier, lalu keputusan menentukan buffer stok produk kita, lalu tren perusahaan kita seperti apa, tren perusahaan ataupun tren masing-masing brand seperti apa. Lalu kalau di accounting itu kita bisa lihat kira-kira dari pendapatan kita bagaimana, lalu pengeluaran kita seperti apakah make sense atau tidak, laba kita berapa, itu kita perlu dalam penentuan statistika. Dan yang terakhir, statistika itu juga bisa menangani perubahan. Jadi kita bisa lihat kira-kira dalam perubahan harga itu efeknya bagaimana. Kita bisa lihat dari trennya. Harga kita awalnya 1000, lalu kita naik jadi 1200, kira-kira bagaimana. Oh, mengalami penurunan nih. Kenapa? Lalu penurunnya berapa banyak, berapa volumenya berapa banyak. Lalu apakah penurunan tersebut itu masih oke dari segi value perusahaan, itu bisa kita analisis dalam statistika. Lalu juga dari pola penjualan atau data time series ya, itu lebih ke sales forecast Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang basic bekerja sekarang hingga saat ini di sales, pasti akan tahu terkait pola penjualan atau sales forecast ini. Jadi kita bisa kira-kira melakukan prediksi kira-kira tingkat penjualan kita di waktu tertentu itu bagaimana. Akhirnya saat kita sudah mengetahui itu, kita ngelihat tren sebelumnya bagaimana, kita up, itu bisa menjadi satu indikator keberhasilan kita terkait pemenuhan kebutuhan produk kita di pasar di beberapa waktu ke depan. Seperti itu Bapak sekalian. Oke, lanjut ke pengertian statistika. Jadi awalnya statistika itu dari bahasa Latin, yakni status atau state, bahasa Inggris. Jadi statistik itu awalnya untuk melakukan seperti tadi di sana ya, sebenarnya dalam negara. Jadi statistik itu melihat bagaimana analisis dalam negara dulu awalnya. Lalu untuk definisinya, statistika itu yakni keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan berguna bagi negara. Ini awal tadi Bapak Ibu, jadi kita ngerti identitas penduduk kita. Lalu yang kedua, kumpulan angka-angka. Jadi statistika itu adalah kumpulan angka-angka yang sebenarnya tidak. Awalnya itu ke angka-angka itu bias Bapak Ibu ya. Ada 10, ada 17, ada 9, penduduk di sini ada 10, di kecamatan ada 3, kecamatan B ada 6. Nah itu jadi pola angka yang belum terstruktur ataupun belum bisa disimpulkan awalnya, sehingga dalam statistika itu kita bisa melakukan pengumpulan data angka-angka tersebut sehingga menimbulkan statistik ataupun hasil dari data yang sudah ada. Lalu statistika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan cara mengumpulkan, lalu menyajikan, mengelola, melakukan analisis data dan menarikan kesimpulan dari hasil analisis serta menentukan keputusan. Jadi endingnya adalah ini sebelumnya saya sampaikan step-stepnya. Jadi awalnya dari negara dulu, lalu mengumpulkan data-data yang sudah ada, berkembangnya saat ini, ujung-ujungnya adalah statistika ini menjadi ilmu yang memang sangat dibutuhkan hampir setiap lini perusahaan. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian lagi
kuliah pasti butuhkan statistika untuk merampungkan gelar Bapak Ibu sekalian. Misalkan case-nya S1, ya skripsi Bapak Ibu sekalian itu pasti akan membutuhkan statistik baik secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini ujungnya kita mengumpulkan data, kita transformasikan seperti apa, kita mengumpulkan data, kita menyajikannya seperti apa, lalu pengelolaannya seperti apa, lalu analis datanya bagaimana, sehingga endingnya adalah bisa menarik kesimpulan dan menentukan keputusan. Lalu untuk metode statistik, ada prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menyajikan analisis data dan penafsiran data. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sepertinya masih belum ada, Pak. Ini Ya, masih pada bingung, Pak. iya. Agak beda ya. Mungkin kalau kemarin di kelas di periode sebelumnya saya sudah bertemu dengan Pak Anum, lalu Pak Kiki, dan beberapa bapak ibu yang lain. Jadi kalau yang kemarin tuh saya ngajar brand management, ya itu kan enak diskusi ya, karena kan kalau di brand management itu kan memang lebih relate dan juga bukan ilmu pasti gitu ya. Jadi kita diskusinya enak. Kalau pertemuan pada periode 2 ini saya mengajar statistika, itu ilmu pasti. Jadi agak bertolak belakang. Jadi kalau diskusi pasti kita ngomongnya akan benar salah. Kalau kemarin kita ngomong brand management, kita ngomongnya tepat atau kurang tepat. Kalau kita statistik pasti ilmu yang logik ya. Jadi pasti hasilnya lah iya benar atau tidak. Jadi ya kalau kita diskusi memang agak beda dari kelas yang di mata kuliah sebelumnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dulu. Statistika itu ada dua. Jadi tujuannya itu menjadi deskriptif dulu. Jadi deskriptif ini tujuannya untuk menarik kesimpulan. Jadi kira-kira kalau deskriptif ini pasti basic datanya dulu. Jadi ada mean, ada median, nilai tengah, datanya berapa dari data yang sudah ada. Biasanya kalau deskriptif ini melihat data basic lah. Jadi kayak sampling kita siapa, populasi kita siapa, usianya bagaimana, kita deskriptifkan kira-kira dari data tersebut itu seperti apa outputnya. Lalu ada yang kedua, ada inferensial atau general, tujuannya untuk mengeneralize data. Jadi kita bisa tahu datanya itu, kita sudah tahu populasinya siapa, lalu kita berikan kuesioner, hasilnya bagaimana. Nah itu kita perlu statistika untuk melakukan generalisasi atau menyimpulkan hasil dari hasil atau analisa data yang sudah kita peroleh, sehingga dapat menentukan sehingga dapat mengambil keputusan ataupun hasil dari penelitian yang kita lakukan ini. Lalu ada macam-macam data. Jadi ada datum. Jadi kalau datum itu keterangan atau informasi dari suatu pengamatan. Biasanya kalau datum ini adalah di penelitian kualitatif. Jadi karena kalau kualitatif itu kita ngomongnya bukan data ya Bapak ya, tingkatan, lalu keterikatan, lalu klasifikasi. Kalau kualitatif kan gitu. Kita bilangnya ada datum. Jadi kira-kira dari kalau penelitian kualitatif
itu keterangan atau informasi dari sebuah pengamatan yang sudah ada itu bagaimana, itu sudah datum. Jadi kalau data kan angka ya, jadi informasi diberikan seperti apa, gambar tentang suatu keadaan seperti apa, itu datanya bagaimana. Kalau datum itu pengamatan kita sebagai peneliti melihat fenomena yang ada. Jadi kalau datum seperti tadi, kalau data kebalikannya ya, jadi segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi dari data kita biasanya menyimpulkan hasilnya seperti apa. Lalu share data yang baik adalah objektif, lalu representatif, up to date, dan relevan. Contohnya ada gambar nih Bapak Ibu. Jadi gambarnya tuh kok sebelah kiri cantik banget tuh ya informasinya ya. Ternyata secara fakta kok beda, karena sekarang kan lagi in banget ya pakai beberapa tahun ini pakai filter gitu ya. Itu kan dari segi data sudah sesuai tuh, tapi ternyata saat kita lihat dari syarat tadi ya, jadi ada objektifnya, kita lihat representatif seperti apa, apakah relevan, ternyata oh kita nggak bisa nih, dari data yang sudah ada kita menyimpulkan nih secara visual udah cantik ini cewek ini. Ternyata dengan analisa yang lain kita perlu tahu orangnya, ternyata oh nggak sesuai, nggak sama. Itu salah satu metode cara dalam statistika. Jadi nggak ujung-ujung kita membuat kesimpulan dari satu sisi saja, seperti itu. Oke, jadi kalau pembagian datanya ada dua menurut sifatnya. Yang pertama ada kualitatif. Jadi yang pertama ada kualitatif, yang kedua ada kuantitatif. Contohnya adalah seperti gambar ini Bapak Ibu. Jadi kalau kualitatif itu adalah biasanya perspektif kita sebagai peneliti melihat suatu hal. Contoh adalah ini ada band Korea, apakah dia ganteng, apakah dia cantik, itu lebih kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah sesuai ini ya, nama, jadi number, sorry. Jadi lebih baik data, jadi data sudah ada terkumpul untuk kita analisa outputnya bagaimana. Jadi kuesioner itu bagaimana disebar, bagaimana outputnya, hasilnya bagaimana, lalu dapat kita simpulkan menjadi suatu analisa seperti itu. Oke, lalu kita selanjutnya membahas pembagian data. Saya izin minum sebentar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menurut sifatnya ada dua ya, data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kualitatif simpelnya adalah data yang non angka, jadi nggak ada angka-angka di sana di kualitatif. Kebanyakan itu ada narasi-narasi dan tidak bisa diukur dari angka. Datanya biasanya adalah stunting, jadi grafik itu bagaimana perkembangannya. Lalu kalau kualitatif itu lebih ke pendapat dan jawaban dari suatu objek yang kita teliti. Sedangkan kalau kualitatif ya pasti sama kebalikannya ya, jadi berkutat dengan angka-angka dan sebagainya. Simpelnya adalah kalau kuantitatif ini kita ngeliat jumlah mahasiswa kelas ini ternyata ada 69 orang gitu ya. Terus kan data itu ada angka 69 orang di sana. Dibagi lagi ternyata ada 69 orang ini yang mendapatkan nilai yang IPK-nya 3 berapa orang, lalu 3,5 berapa orang. Itu data-data itu dikumpulkan, itu kuantitatif. Lalu disimpulkan dari benang merah yang ada, seperti itu. Lalu ada kalau kualitatif itu ada 3 data. Yang pertama ada data ordinal, biasanya menunjukkan tingkatan atau ranking. Jadi kalau di PPT ini contohnya adalah penilaian objek, misalkan objek kita di suatu tempat menilai sesuatu kira-kira jawabannya sangat baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Kalau yang di kuantitatif itu kebalikannya, misalnya setuju, sangat setuju, tidak sangat setuju, netral dan sebagainya. Itu bedanya.
Terus kalau ordinal itu biasanya tingkatan ya, jadi pendidikan dari SD, contohnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu tingkatan, jadi itu masuk data ordinal. Lalu ada data nominal, jadi yang tidak menunjukkan tingkatan, jadi data misalnya adalah warna. Lalu agama, misalkan data itu ada agama, warna, kan itu nggak bisa dinilai secara tingkatan. Dan terakhir adalah data atribut atau memberi keterangan, jadi misalkan namanya siapa, alamatnya di mana. Lalu dari kualitatif kita kelompokkan ibarat kata gitu, jadi saat kita mengelompokkan data tersebut kita bisa tahu kira-kira klasifikasi dalam data ini bagaimana. Lalu kalau kualitatif ada dua Bapak Ibu sekalian, ada data discrete dan continue. Jadi kalau data discrete itu jadi datanya itu sebentar, data discrete itu hasil dari pembilangan. Jadi kita tahu datanya berapa, misalnya keluarga Pak Amir ternyata memiliki tiga anak laki-laki. Dan kalau continue itu datanya didapatkan dari hasil pengukuran. Misalkan contohnya adalah laki-laki dalam kelas statistika ini ada 69 orang, lalu berat badannya berapa aja, itu kita perlu ukuran, sehingga itu adalah data continue. Kita melakukan pengukuran dengan objek yang kita teliti. Misalnya di kelas ini ada 69 orang, kita teliti, kita pengen tahu nih kira-kira berat mahasiswa di kelas kita 69 orang itu berapa, masing-masing beratnya sudah kita lihat, bisa kita simpulkan misalkan rata-rata beratnya berapa. Lalu yang tertinggi itu siapa, misalkan si A beratnya 90 kilo, itu paling tinggi beratnya di kelas statistika kita. Lalu yang paling kurus siapa, misalkan si B ternyata beratnya 40 kilo. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu untuk pembagian data ada dua menurut cara memperolehnya. Jadi data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Jadi kalau di kualitatif itu biasanya adalah kuesioner Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau kuantitatif biasanya ada poin 1 sampai 5, tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, sangat setuju, setuju, hingga sangat setuju. Itu biasanya data primer dari kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya beda, jadi apakah ini lebih ke deskriptif, penjabaran terkait masalah fenomena yang ada, apakah puas, lalu apa yang menyebabkan faktor Anda tidak puas terkait pelayanan kami, itu lebih ke kualitatif karena tidak main data. Lalu ada data sekunder juga, jadi data sekunder itu ada data dikutip dari sumber lain. Jadi kalau misalkan deskripsi Bapak Ibu ada hasil penelitian, data yang diolah Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada kutipan-kutipan misalnya, misalkan menurut si A ternyata branding itu adalah ABCDE. Lalu kalau jadi data sekunder itu mengutip dari penelitian terdahulu sehingga bisa memperkuat argumen kita di penelitian yang akan kita kerjakan. Lalu masuk ke pengumpulan data. Jadi ada dua Bapak Ibu kalau pengumpulan datanya itu adalah cross section. Jadi dalam waktu tertentu, misal tahun 2020, kalau kita mau cek lagi tahun 2025, atau misalkan di sales ya, secara year to date itu ya, misalkan dari 1 Januari sampai 2023 hingga 1 Januari 2024 itu bagaimana, kita lihat perkembangan omset bagaimana, itu disebut cross section. Sedangkan kalau time series, saya melihat dari data sebelumnya, contohnya seperti ini, sensus gitu ya, kan masih rutin itu dilakukan di tahun 2000, kelipatan 10 tahun, jadi misalkan tahun 2000, lalu 2010, lalu 2020, itu adalah time series yang melihat waktu tertentu untuk melakukan pengumpulan data.
sehingga kita bisa simpulkan ternyata misalkan di sensus ya, ternyata tahun 2000 itu penduduk di kecamatan A sebesar 1.000 orang. Lalu di tahun 2010 di kecamatan A ini jadi 20.000 orang, jadi mengalami peningkatan 2 kali lipat. Itu adalah pengumpulan data yang melalui time series. Lalu ada juga bagaimana kita menentukan skala pengukurannya. Jadi kita sudah tahu tadi ya slide sebelumnya bagaimana pembagian data bagaimana menurut sifatnya, kuali kuanti dan seperti itu. Lalu pembagian data, jadi data kuantitatif, kualitatif. Lalu ada cara memperoleh datanya, data primer, data sekunder itu apa, lalu bagaimana caranya. Lalu metode pengumpulan datanya bagaimana secara cross section atau time series. Lalu setelah kita tahu, lalu kita bagaimana menentukan cara pengukurannya. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Kalau pengukuran itu biasanya ada skala nominal. Jadi itu disusun menurut jenis atau kategori. Jadi fungsi bilangannya hanya sebagai simbol. Contoh dalam kuesioner itu kan ada misalnya usia Bapak berapa, nama siapa, pendapatan berapa, jenis kelaminnya apa. Contohnya itu kok secara nominal itu adalah yang tidak bisa diukur, misalkan laki-laki dan perempuan, jadi opsinya cuma 2. Ataupun agama itu juga nggak bisa kita ukur kan. Lalu ada skala ordinal, jadi biasanya kalau ordinal ini didasarkan pada ranking atau diurutkan di jenjang yang lebih tinggi. Contoh siswa A juara 1, siswa B juara 2. Jadi kalau misalkan ada data yang data tersebut itu menampilkan atau menunjukkan terkait ranking, itu masuk ke skala ordinal. Jadi nanti akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan data tersebut secara tingkatan masing-masing. Lalu ada skala interval. Kalau interval itu biasanya jarak, jadi melihat jarak antara satu data dengan data yang lain, lalu apakah mempunyai bobot yang sama dari masing-masing data tersebut. Tetapi tidak memiliki data mutlak. Jadi contohnya nilai siswa tentang nilai 0 sampai 100. Lalu temperatur tentangnya 0 sampai 100 juga derajat. Lalu untuk skala rasio, jadi ini untuk mengukur berat badan, panjang, lebar, usia dan sebagainya. Dari itu mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian di sesi pertama terkait pengenalan terkait data dulu dan secara statistika sebelum kita masuk ke bagian kedua. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu terkait kualitatif, kuali dan kuanti sebelum kita masuk bagaimana cara melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Kalau nggak ada, saya yang tanya ini. Ya, jadi kemarin diskusi ya, bukan tanya sih, diskusi aja sih. Jadi kemarin sudah ambil Medpen semua ya Bapak Ibu ya. Di Medpen sudah melakukan penelitian atau membuat bab 1, 2, 3? Tidak, Pak. Tidak Pak, 1, 2, 3. Sudah ya? Tidak, Pak. Kuali apa kuanti Pak? Kayak ke Pak Kiki, Pak Anom kira-kira kuali apa kuanti? Kuanti, Pak. Kuantitatif. Kuanti. Kuanti, Pak. Kuanti. Kuanti ya. Ada yang kuali? Kayaknya kemarin Ada, ada Pak. beberapa ya, Pak, yang kualitatif. Kenapa Kiki? Sorry. Kemarin saat presentasi itu ada beberapa yang menggunakan kualitatif juga deh. Itu Tapi sih, Pak. kemarin lebih diarahinnya ke kuanti sih, Pak. Jadi kemarin lebih banyak yang presentasi pakai kuanti. Hanya beberapa, kalau nggak salah 3 orang doang yang pakai kuali, Pak. Itu. Kenapa Bu kok diarahkan ke kuanti? Dari dosennya minta seperti itu, Pak.
Oh, nggak tanya ya, kenapa Bu kok ke kuanti gitu? Enggak, kalau saya memang awalnya dari awal memang udah mau pilih kuanti, Pak, gitu. Jadi Kenapa aman Bu? aja. Kenapa Bu Erna pilih kuanti? Kalau kuanti kan datanya real ya, Pak ya. Jadi kayak langsung apa ya? Ya misalnya dia angka Hmm, ya udah gitu. Kalau ke kuali kan kayaknya dia lebih banyak sebenarnya sih lebih banyak diwawancara itu juga sih, Pak. Jadi kalau saya nggak tahu lebih enak ke kuanti aja gitu. gitu ya. Jadi kalau kuanti itu datanya sudah pasti gitu ya Bu ya? Ya, betul, sudah pasti. Hmm, hmm, hmm. Kalau kuali belum pasti gitu ya. Saya sih mikirnya seperti itu sih, Pak. Ada tanggapan Bapak Ibu dari yang disampaikan Bu Erna, dari Pak Kiki, Pak Anom, lalu Bu Ika, yang on cam ya, Bu Dia, Pak John Indra Kurniawan terkait pernyataan Bu Erna. Jadi kenapa kok saya ambil kuantitatif, karena datanya pasti, nah angka-angka, jadi bisa disimpulkan. Kalau kuali kan eh, sebaliknya gitu ya. Mungkin ada yang sepakat atau tidak sepakat dengan yang disampaikan Bu Erna. Udah Pak, ya secara pribadi sih sudut pandang saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Erna. Karena untuk kuantitatif itu kita relatif untuk melakukan penelitian itu secara presentasi ataupun angka-angka ataupun statistik sih Pak. Sedang, Sedangkan kualitatif itu kan mungkin lebih memahami makna atau pengalaman dan perilaku pendapat secara mendalam. Lebih ke situ sih Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Kiki. Ya, ya, ya. Betul juga sih. Cuma ini yang menjadi PR kuanti dan kuali itu sebenarnya mempunyai plus minus masing-masing. Jadi kalau kuanti itu data kan, jadi lebih mudah kita bukan manipulasi ya, lebih mudah kita akomodir. Jadi kayak kita mau ngecek persepsi mahasiswa, bukan persepsi, kita mau menguji lah. Kalau kuanti kan bisa menguji suatu case, apakah faktor harga, lalu kepuasan pelanggan itu mempengaruhi peningkatan volume penjualan misalnya gitu. Itu kan kuanti ya, judulnya seperti itu. Kalau kuali itu adalah lebih ke persepsi ataupun analisis kayak gitu. Jadi memang kalau kuanti enaknya karena variabelnya independen kita tahu, lalu kita mau pakai intervening atau moderate, jadi yang mempengaruhi variabel dependennya, sehingga itu lebih mudah dikerjakan daripada yang kualitatif. Kalau kualitatif itu kan ada beberapa, mungkin sudah disampaikan di medpen ya. Jadi ada metodenya, ada observasi langsung, lalu fenomenologi, kita melihat fenomena yang ada dan sebagainya. Jadi kalau kuali itu jeleknya adalah lama banget. Dia harus turun langsung, lalu perspektif peneliti itu menilai suatu objek penelitian itu full. Jadi menilai case, misalnya kita ngomong di perusahaan travel gitu ya, perusahaan travel A itu menerapkan digitalisasi marketing, kira-kira apakah sudah tepat atau tidak. Kita melakukan analisis SWOT, kita lihat kondisi perusahaan itu bagaimana, apakah seri strength, weakness, opportunity, dan threat-nya bagaimana, apakah sesuai atau tidak, dan bisa berkembang dan bisa bersaing secara global ataupun bersaing dengan kompetitor yang lain. Kita analisis, lalu kita tarik benang merahnya, kira-kira apa yang bisa kita beri manfaat pada mereka sehingga menimbulkan benang merah. Kira-kira benang merahnya adalah ternyata perusahaan ini dalam melakukan SWOT kondisinya adalah minusnya ini, kurangnya ini, lalu yang perlu dikembangkan ini. Jadi full peneliti melakukan uji tersebut. Nah, yang coba saya bantah dari asumsi Bu Era tadi adalah kalau kualitatif itu mudah dipatahkan karena data. Kenapa mudah dipatahkan? Gini, Bapak Ibu nyobain kuesioner nih, spread gitu ya. Ternyata populasinya samplingnya 100 orang dari total populasi 1000 katakan gitu ya. Nah,
kuesioner ini kan kita nggak bisa atur nih ya. Jadi dari 100 orang ini apakah bisa melakukan nilai itu sesuai dengan realita yang ada. Contoh, mungkin Bapak Ibu kan pernah dapat ya. Tolong dong bantu aku ngisi kuesioner gitu ya. Oh ya, tak isi seadanya lah. Nah itu. Nah, baru ketahuan saat kita melakukan analisis SPSS-nya. Nah itu, makanya pentingnya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan kuantitatif adalah data yang mentah tadi kita aplikasikan di SPSS kira-kira ada kendala apa tidak. Nah, kalau kualitatif karena memang secara objek penelitian itu peneliti full melihat fenomena yang ada, biasanya itu nggak bisa dibantahkan. Kita, karena peneliti kan full ya, jadi asumsi peneliti adalah betul gitu loh. Fenomenanya A misalkan, oh ternyata perusahaan ini kurangnya di sini, kita nggak bisa bantah, karena kita nggak di sana. Tinggal kita ngeliat outputnya bagaimana. Oh apakah tepat apa tidak. Oh kita nggak masuk akal sih. Ternyata harganya murah. Terus juga pelayanannya bagus. Jadi servisnya ya. Tapi kok nggak mengalami peningkatan sales misalkan gitu. Itu kenapa? Apakah dari analisis strength business opportunity-nya tepat apa tidak? Itu case-nya seperti itu ya. Jadi kalau kuanti itu simpelnya lebih cepat. Karena datanya bisa kita collect pasti. Bisa kita, karena media sekarang sudah maju ya, melalui Gmail, melalui email, WA, tolong isikan kuesionerku. Jangan tahu, bisa kita ngomong mau menguji brand A misalkan ya, jangan ambil brand A untuk teliti, sebar aja, tahu brand A nggak? Oh tahu ya, wis masuk ke poin penelitian, masuk ke kuesioner. Kalau nggak tahu ya sudah nggak bisa kita teliti. Lebih cepat lah kalau kuanti. Jadi at least kalau misalkan full mengerjakan dan data yang terkumpul cepat, 3 bulan bisa selesai. Kalau kuali, saya dulu S1-nya kuali, S2-nya kuali. Lama banget. Lama banget. Setahun saya kuali pasti. Karena ya harus turun ke sana kan, harus ke lapangan, lihat kondisinya apa, lalu yang terjadi seperti apa, sehingga saya perlu diskusi dengan ownernya, saya perlu diskusi dengan karyawannya yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Itu sih. Cuma menanya kalau kuali adalah penguji ataupun yang membaca skripsi saya itu nggak bisa membantah karena dia nggak di lapangan kok. Itu sih. Itu bedanya kuali dan kuanti. Plus minusnya di sana. Jadi balik lagi mau pakai MA terserah. Yang se-feel-nya, bukan se-feel-nya sih. Kalau mampu, semua orang pasti mampu bisa kuali kuanti. Tapi melihat kondisi lah, kira-kira mau cepat atau tidak, atau mau idealis atau tidak. Itu sih kalau kuali kuanti. Oke, mungkin ada tanyakan Bapak Ibu terkait penjelasan saya. Pak boleh izin tanya nggak Pak? Boleh Pak Kiki. Pak Nanta, ini tadi saya tertarik banget dengan ucapan Bapak. Kenapa Bu Erna pilihnya kuanti? Ya, dengan polosnya Bu Erna menjawab ya memang sama seperti saya. Ya memang karena seruan dari dosen kita berproses untuk di materi tersebut mempelajari untuk kuantitatif ya Pak ya. Betul. Nah yang jadi pertanyaan tuh gini Pak, kira-kira apakah dari penelitian yang kita lakukan itu kita yang bisa menentukan itu kita mau arahkan ke kuanti atau kuali itu Pak? Kira-kira dari sudut pandang Bapak tadi Bapak menyebutkan kalau saya ke kuali bahkan itu lama. Nah itu kira-kira Pak buat para kami nih para orang-orang awam ya Pak ya baru memulai belajar untuk pembuatan skripsi. Kira-kira masukan dari Bapak hal yang terbaik boleh kita lakukan nanti ke depannya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih. Ya, tergantung ya Pak Kiki ya. Jadi kalau saya tuh kenapa saya milih kuali dan kuanti menentukannya lebih ke feel saya sih. Kalau saya memang suka, saya adalah orang yang suka ngobrol ya mungkin ya, ngobrol lalu kebetulan waktu saya juga fleksibel. Jadi saya senang ngobrol, saya suka melihat fenomena yang terjadi di UMKM. Karena kan seperti yang saya sampaikan pagi sama Bapak Ibu lainnya tahu ke CV saya kan memang praktisi ya. Jadi saya suka untuk diskusi gitu loh. Saya suka ngobrol. Lihat fenomena yang ada kira-kira benang-benangnya apa. Nah kalau memang Bapak Ibu merasakan hal sama seperti saya, ya bisa pakai kuali.
Tapi kalau misalkan oh enggak aku pakai kuanti aja nggak apa-apa juga. Lebih simple, lebih mudah kuanti datanya. Cuma fungsinya kuanti di SPSS saja. Itu sih. Kalau saya ya, Pak Kiki ya. Dikembalikan ke masing-masing individu lebih suka yang mana atau lebih mau kemana atau lebih prefer ataupun aku yang cepet lah pakai kuanti aja itu juga bisa. Jadi saya kembalikan ke masing-masing individu. Gitu sih Pak Kiki. Jadi nggak bisa kita pukul rata kira-kira yang ideal mana. Sama-sama idealnya. Tapi lebih ke outputnya sih. Apa yang Bapak Ibu harus sekalian harapkan. Cepet atau tidak lalu eh, lebih suka mana? Mau data, lebih kuesioner atau gimana? Itu sih. Sebenarnya kalau dalam penelitian itu ada 4 sebenarnya, kuanti, kuali, lalu ada mix method jadi pakai kuali kuanti. Lalu yang terakhir ini lagi booming di 5 tahun terakhir ini adalah menggabungkan jurnal-jurnal. Jadi ada 20 jurnal internasional digabungkan semua, ditarikkan benang merahnya, diasumsikan kesimpulannya itu apa. Itu juga bisa masuk penelitian. Ini baru tren 5 tahun terakhir ini baru tren. Jadi sampelnya adalah penelitian internasional. Kita comot, kita ambil dulu hasil penelitiannya seperti apa, lalu juga poin-poinnya apa aja, lalu kita simpulkan tuh. Itu juga bisa masuk penelitian. Cuma memang yang 2 ini jarang sih, karena lebih tidak umum ya, dan juga terkadang memang balik lagi ke kampus dan dosennya masing-masing, kira-kira dosen pembimbing ya mau tidak memfasilitasi mixed method ataupun tadi ya yang nyantut apa yang ngambil dari penelitian lain seperti itu. Begitu Pak Kiki dan Bapak Ibu sekalian. Pak Nanda, makasih Pak Nanda penjelasannya Pak. Iya Pak. Kalau misalkan tugas akhir nanti kita diberi kebebasan untuk pilih kuali atau kuanti kan ya Pak? Gimana Bu Sulfiani? Agak putus-putus Bu. Jadi, kita diberi kebebasan buat milih kan ya Pak antara kuali atau kuanti gitu Pak. Ya, biasanya dikasih kebebasan sih. Biasanya dikasih kebebasan sama nanti Bapak Ibu yang milih kira-kira milih kuanti apa kuali, itu nanti di plottingkan dosennya sesuai dengan, karena kan dosen punya background masing-masing ya. Ada dosen yang bisa kuali, ada yang suka kuanti, ya itu kan ya. Itu bisa di plottingkan ke sana sih. Bisa ada kuesioner lalu Bapak Ibu tanyakan mau kuanti apa kuali, terus kira-kira judulnya apa. Itu sih nanti di plottingkan dosennya sama ya jurusan, biasanya gitu. Tapi kalau mau gampangnya biasanya sih pakai judul yang sudah kita susun di Medpen. Jadi kan udah jelas ya, kita udah bab 1 sampai bab 3. Biasanya meneruskan sana sih. Jadi nggak pakai judul baru gitu loh. Mengikuti itu. Jadi biar tidak molor-molor banget. Jadi mempermudah step Bapak Ibu sekalian separuh jalan. Kalau sudah bab 1, 2, 3. Gitu sih Bu Sulfiani. Pak Nanta, Ya Bu Erna. Pak, kuali dan kuanti kan juga menggunakan SPSS ini kan ya Pak ya? Kalau kalau kuali nggak? Oh, kuali tidak pakai Kuali SPSS nggak pakai ini. SPSS. Oh, jadi hanya kuanti aja yang menggunakan SPSS ini. Hanya kuanti saja yang menggunakan SPSS. Makanya mungkin kalau di kuali hanya sebatas di deskriptif aja ya. Jadi datanya tuh populasinya siapa. Hanya di awal-awal sih, nggak sampai ke analisis datanya gitu loh Bu. Karena analisis datanya kan fenomenologi, jadi yang ada di lapangan gimana, lalu kita kasih case seperti apa, outputnya seperti apa. Kalau kuali gitu. Kalau kuanti kita butuh aplikasi SPSS untuk itu tadi uji klasik, lalu validitas, reliabilitas terkait masing-masing variabel, lalu ada variabel intervening dan moderate, kira-kira kalau misalnya dipakai itu efeknya bagaimana. Itu sih kita perlu, kalau kuanti perlu SPSS.
Gitu Iya Mbak Pak, Ana. iya di kuanti kan ada yang apa analisisnya, regresinya, uji T, uji F, kuesif, Ya kayak betul, gitu-gitu ya. Berarti itu betul, semuanya benar-benar diuji pakai si SPSS ini ya Pak ya. betul, betul Bu. Nah, nanti ada hubungannya dengan yang kita pakai di rumusan masalah kan Pak, yang di kuantinya Ada, itu, ada pasti. yang apa pengaruh bla 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 terhadap itu Betul, kayak betul, gitu kan. betul. Jadi Nah, nah berarti di hipotesis juga akan diuji juga Pak. iya betul Bu. Makanya Oh, kan kalau misalkan nanti di SPS tuh kan nanti yang kita uji pasti variabel dependent dan independent ya Bu. iya betul. Di pengaruh tadi saya bilang contohnya adalah Heeh. pengaruh harga misalkan ke tingkat ke purchase decision misalkan pengaruh keputusan pembelian misalkan gitu ya. Itu kan nanti kita uji di SPSS dari hasil kuesioner Bapak Ibu sekalian sudah sebar tadi kayak gitu. Apakah ada hubungan atau tidak? Kalau nggak ada, kira-kira mengatasinya bagaimana? Atau kita merubah data atau seperti apa? Nah, kalau nggak ada SPSS kita nggak bisa menganalisis data atau menyimpulkan kira-kira data kita itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Seperti itu. Itu kan berarti dari kuesioner yang kita sebar, kuesioner itu kan diambil dari indikator variabel yang kita kasihkan ya Pak ya, betul ya? Betul. Nah, Betul. idealnya Pak, dari indikator yang akan kita apa dari variabel indikator yang akan kita lakukan, itu Mm-mm. idealnya tuh berapa sih Pak pertanyaannya? Karena kan pasti kalau nggak ujinya nggak berhasil akan hilang, ya kan ya Pak ya? Betul. Nah, itu idealnya tuh untuk kuesioner dari variabel per indikator itu berapa nominalnya gitu, Pak? Mm-mm. Soalnya Kalau gitu. setahu saya sih 5 sih, setahu saya. Per indikator Lima, ada 5. lim, berarti bukan dari variabel indikator. Per indikator 5. Iya. Banyak ya Iya banyak pertanyaannya memang. jadinya. Memang banyak. Cuma Oh, memang tergantung ke kampus sama kebijakan masing-masing, Bu. Jadi ada ya, karena kan semakin banyak pertanyaan itu akan semakin menjelaskan kira-kira data kita valid atau tidak. bukannya kalau kita kasih kebanyakan pertanyaan yang ngisi juga males ya, Pak? Oh iya, pasti. Iya, Cuma kan betul. semakin pertanyaannya semakin banyak kan semakin detail. Kita bisa kayak peta itu Bu ya. Semakin banyak cuplikan-cuplikan dari suatu daerah pasti tahu oh ternyata ini di Malang nih gitu loh. Oh ini di daerah kecamatan si A nih yang gitu. Cuma memang case-nya kita kembalikan ke regulasi masing-masing kampus dan dosen pembimbing masing-masing. Bisa beda-beda. Berarti per indikator itu 5. Kalau indikator 5, 5, 30 ada ya Pak ya Bisa tiga pertanyaannya. puluhan Betul ya? Bisa Oke, tiga siap, puluh siap, siap. malah Iya malah kan beda banget lah. biasanya kan variabelnya kan X1, X2 sama Y. Itu Betul. udah 3 variabel. Tiga Itu variabel. 3 variabel kali 5. Betul. 5, Masya Allah banyak banget. Makanya banget. Makanya kan karena kan kalau kita uji nggak bisa bu. Kita uji itu dari misalkan per variabel kita cuma kasih eh dari masing-masing indikator cuma satu pertanyaan nggak mendeskripsikan sekali gitu loh. Siapa tahu orang ini ngantuk gitu ya salah mencet. Nah kan perlu pertanyaan lain untuk memancing pertanyaan itu sesuai atau tidak gitu loh. Kalau di kuali Pak, kan kuali juga ada kuesioner ya. Mm-mm. Nah, betul ya. Tapi pertanyaannya tidak sebanyak si di kuanti dong Pak. Kalau Atau bagaimana? kuali itu datanya wawancara bu. Jadi Oh, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi kita wawancara ke pemilik owner, ke pemilik perusahaan, lalu kita wawancara ke karyawan ya gitu. Jadi output datanya itu hasil wawancara tadi apakah sesuai atau tidak gitu. Oh iya, berarti ya kalau kuanti memang ada SPSS yang menguji, jadi kan datanya lebih lebih real gitu ya. Kalau Mm-mm. kuanti itu kan hanya dengan wawancara dan apa tadi wawancara sama Observasi observasi. Nah, nanti ya. cara hasil ujinya itu dipakai apa, Pak? Kalau yang mana bu? Yang kualinya atau Kuali tadi berdasarkan eh itu aja biasanya kalau pernyataan dari yang kita wawancara? kalau kuali biasanya kalau ini basic saya bu ya basic di marketing mungkin teman-teman akuntansi ataupun yang lain saya sampaikan basic saya marketing. Tolak ukurnya adalah media pengukurannya. Jadi SWOT analysis misalkan ataupun balance scorecard itu suatu indikatornya. Itu tolak ukurnya.
Jadi misalkan di SWOT kita lihat perusahaan tersebut bagaimana, strength sampai threat-nya apa saja, lalu itu baru bisa kita simpulkan, Bu. Jadi melalui SWOT ataupun balance scorecard misalkan, itu untuk menilai penelitian kita sesuai atau tidak di kondisi perusahaan tersebut gitu loh. Kayak gitu sih. Paham, Pak, paham. Makasih, Pak, penjelasannya. Ya, benar. Kak Nanta izin bertanya, Ya, Bu Wiji, mari. Pak, saat kita melakukan proses input data ke aplikasi SPSS ya Pak, itu tuh kira-kira apakah ada indikator bahwa inputan kita tuh sudah memenuhi standar atau belum gitu Pak? Ada, Bu, ada. Mohon dijelaskan ya Pak, terima kasih. Ada, Bu. Ada indikator nanti kalau misalkan ada banyak indikator. Jadi maaf, Bu, Bapak Ibu, maaf batuk. Jadi banyak indikator. Jadi kalau misalkan kalau kita mau lihat validitas masing-masing pertanyaan itu kita lihatnya SIG 0,05. Kalau kita mau melihat reliabilitas, jadi masing-masing hubungan masing-masing variabel dengan masing-masing pertanyaan itu ada crossbar 0,6. Ini ada standarnya masing-masing, Bu, untuk mengukur tadi. Jadi enggak. Itu pun standar itu sudah diakui secara internasional dan nasional. Jadi misalkan outputnya adalah tidak sesuai dengan standar tersebut dari masing-masing variabel atau pertanyaannya, otomatis langkah kita adalah melakukan perubahan data ataupun mengurangi poin indikator tadi seperti yang disampaikan Bu Erna gitu, Bu Wiji. Berarti setiap kita melakukan proses input di SPSS itu hasilnya selalu valid ya Pak? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Jadi ternyata uji validitas ya itu nggak valid, ternyata reliabilitasnya valid. Lebih enak praktek lah. Lebih enak praktek lah karena itu sebuah pengukuran ya. Terkadang kalau kita ibarat kata gini, simpelnya gini, SPS itu sebuah timbangan. Nah, timbangan kan banyak ya. Ada yang timbangan kita injek, ada timbangan yang kita ukur pakai yang berat beban itu, ataupun timbangan yang kayak di pasar ya, Bu, pakai emas-emas itu, yang di kiri, kanan. Nah, itu medianya. Terkadang setiap timbangan juga outputnya beda-beda. 3 kilo di sini juga bisa beda juga 3 kilo di sana. Yang terpenting adalah dengan SPSS kita bisa mengetahui bahwasanya secara berat badan itu sama dengan pengukuran lain. Gitu Bu Wiji. Jadi itu medianya. Gitu sih Bu Wiji. Baik Pak, dimengerti. Terima kasih. Pak, nanya satu lagi, Pak. Boleh, Bu Erna. Di kuesioner, Pak, itu kan skala Likert-nya itu kan kebanyakan 1 sampai 5. Nah, apakah di Asia ada yang memakai 1 sampai 4, Pak? Terus nanti perbedaannya tuh apa? Akan apa ada beda di hasil ujinya kah? Atau gimana? Karena kan kalau saya lihat kemarin di Metopen itu kan diarahinnya kan 1,5, 1 sampai 5, 1 sampai 5 gitu Ya. kan. Di 1 sampai 5 kan ada netral ya. Sedangkan di 1 sampai 4 itu tidak ada netral gitu. Dan 1 sampai 4 itu apa sih namanya tidak bikin bingung yang ngisi kuesioner. Kalau misalnya oke enggak gitu. Nah, apakah ada perbedaan di ujinya gitu, Pak? 1 sampai 4 sama 1 sampai 5. Itu sih, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi normalnya memang skala Likert itu 1 sampai 5, Bu Erna, betul. Karena ada poin netral di sana. Karena memang terkadang pertanyaan itu kan gini. Jadi netral itu untuk menstabilkan jawaban kita di kuesioner, jawaban pengisi kuesioner kita. Jadi kalau nggak ada netral itu nggak bisa. Karena kan terkadang netral itu menjadi penengah lah, Bu. Jadi valid gitu loh. Kalau nggak ada data nggak bisa, Bu. Karena akan tidak berimbang. Jadi antara poin tidak setuju sampai ke sangat tidak setuju sama poin sampai sangat setuju. Nah, netral ini adalah poin penengahnya. Jadi untuk memenimbangkan kira-kira dari yang tidak setuju sampai setuju seperti apa. Gitu Bu Erna. Apakah boleh dengan poin yang lain? Boleh. Kalau 4 pun boleh, cuma
kurang ideal ya, kurang ideal outputnya. Yang bisa 7. Iya, karena kan ada netralnya di tengahnya, gitu. Pak, kalau untuk yang 1 sampai 5 ada netral, apakah nanti misalnya dijawabnya netral semua katanya gitu, itu ada kemungkinan nggak sih itu Pak? Kadang ngerinya tuh kita malah jawabnya, ah ribet netral, 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 netral aja lah gitu. Iya, Itu eh, bagaimana Pak? itu akan berpengaruh banget di. Jadi nanti hasilnya adalah, jadi gini, di SPS itu kan outputnya kita ngeliat konsistensi jawaban dari sampling kita. Apakah ternyata jawaban, kan kuesioner itu kan macam-macam ya Bu, ada yang positif ada yang negatif ya. Untuk mengukur nilai ini positif ada yang negatif kan. Jadi untuk mengukur kira-kira konsistensi pengisi jawaban kita seperti apa. Nah, kalau netral semua berarti itu udah nggak sesuai gitu. Jadi tidak valid lah. Ya, itu nanti kan keluar nanti. Jadi secara variabel tuh nggak valid. Nanti gambarnya tuh nanti kelihatan di gambar lah kalau di SPSS. Saya susah menjelaskan Bu karena perlu praktek. Nanti dicoba ya Pak ya. Ya kita coba Takutnya nanti. kita juga Nanti kita keder, coba. ini jawabannya kenapa jadi netral Iya. semua gitu. Karena nanti saat kita praktek SPSS itu kita akan olah data dari awal. Misalkan pertemuan kedua kita membahas deskriptif ya, analisisnya ya. Kita Iya, pakainya betul Pak. analisis deskriptif dulu. Lalu pertemuan ketiganya kita analisis validitas dan reliabilitas. Awalnya kita juga deskriptif dulu, baru ke validitas dan reliabilitas. Itu akan sesuai step terus, karena semua akan terkesan terikat. Oke. Berarti nanti dari yang apa ini kan buat ngebantu juga teman-teman yang mau kuanti gitu ya Pak ya. Nah, nanti urutannya tuh kan banyak nih untuk kuanti Banyak. gitu. Nah, bener urutannya tuh dari mana dulu gitu. Nah, Ya, dengan Bapak kan juga saya dan teman-teman berharap juga biar skripsinya juga ya udah sesuai urutan gitu sih Pak. ya, ya Bu. Oke, oke. Ya, Makasih Pak Nanta. siap Bu Erna. Oke, mungkin saya izin masuk ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Tidak, Bapak. Oke, jadi kita masuk ke sesi yang kedua, yakni pengumpulan dan pengolahan data. Jadi ini ada contohnya, saya kasih gambar semut Bapak Ibu ya. Jadi kalau populasi itu ya semut ini di lingkaran ini ada berapa. Nah, karena terlalu banyak datanya, kita biasanya memakai sampel. Jadi dari sampel ini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya sampel ini akan sesuai dengan perwakilan ini akan sesuai dengan realita ataupun kondisi dari populasi yang besar ini. Di tujuannya untuk mengetahui jumlah elemen, mengetahui karakteristik dari elemen tersebut. Lalu ada variabel atau peubah. Jadi seperti yang kita ngomong tadi, ada variabel bebas dan sebagainya, ada variabel peubahnya. Suatu nilai yang dapat berubah. Lalu ada populasi, kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Lalu ada sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Lalu ada metode pengumpulan data. Jadi metodenya ini yang umum ya Bapak Ibu ya. Ada sensus dan sampling. Jadi kalau sensus itu secara elemen populasi yang diselidiki itu full semua. Jadi kayak yang dilakukan di negara kita sensus 10 tahunan itu kan memang urut kacang ya katanya, atau true value. Jadi kita urutkan sesuai kakak, lihat kakaknya berapa, lalu ada per rumah, bahkan mengukur sehingga datanya itu fix pasti sesuai. Sedangkan yang kedua ada sampling, jadi elemen sampel ini diambil dari suatu populasi yang diselidiki seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
kita akan melakukan estimasi value, lalu kita lakukan statistik. Lalu teknik sampling itu ada dua Bapak Ibu, ada sampling secara acak atau random. Jadi setiap elemen equal change, jadi kira-kira probabilitasnya bagaimana ataupun probabilitas samplingnya. Lalu kalau bukan acak bersifat subjektif atau non probability sampling. Biasanya kalau yang bukan acak ini urut kacang tadi Bapak Ibu contohnya. Jadi kalau yang probability sampling ini ada 4. Jadi yang pertama simple random sampling. Jadi kalau simple random sampling itu biasanya mengambil sampel dilakukan secara acak Bapak Ibu dan tidak memperhatikan strata atau tingkatan yang dalam populasi. Jadi misalnya itu undian Bapak Ibu. Jadi kalau undian itu kan memang random ya, sampelnya nggak bisa kita duga atau melalui aplikasi. Bisa sekarang lagi sering ya, undian, lagi draw dari aplikasi yang muter tuh. Roulette itu adalah random sampling. Lalu ada purpose fit random sampling. Jadi yang kedua itu digunakan jika populasinya berstrata atau bertingkat secara profesional. Sampel ini diambil dari setiap strata dengan perbandingan yang sama seperti pada populasi. Jadi misalkan dalam suatu daerah itu ada SD, SMP, SMA, sampai S1. Kita ambil sampling dari beberapa tingkatan tadi hingga kita bisa lihat tarik kesimpulan bagaimana kondisi data di suatu daerah ataupun suatu tempat tersebut. Lalu ada disproportionate stratified random sampling. Jadi digunakan jika populasi itu berstrata sama, tetapi secara jumlah elemen pada salah satu jumlah elemennya berbeda. Tingkatan sangat lebih kecil sehingga proporsinya tidak dipertahankan. Lalu ada cluster sampling, jadi pengambilan sampel dilakukan berdasarkan wilayah atau kelompok cluster dalam populasi yang heterogen, di mana unitnya sampel adalah kelompok bukan individu. Ini gambarnya Bapak Ibu ya, kalau random sampling yang ini random sampling, jadi kita nggak bisa tentukan. Jadi misalkan ini adalah 30 orang, kita pakai aplikasi teknologi katakan, ternyata udah bisa kita tentukan tuh, ternyata nomor 5, lalu acak lagi keluar tiba-tiba nomor 30 misalkan, itu nggak bisa kita tentukan. Lalu kalau stratified sampling ini tadi ya, jadi kita gunakan strata, misalkan yang atas ini 1-4 ini adalah yang memiliki pendidikan SD, lalu yang 5-8 SMP, lalu 9-10 ini S1 misalkan, lalu kita ambil samplingnya dari sini dengan strata yang berbeda. Lalu kalau yang probability sampling sama tadi ya Bapak Ibu ya, jadi kita coba cluster A misalkan, kita masukkan cluster B, kita lihat apakah dari cluster 2 ini ada keterikatan atau tidak. Lalu yang terakhir ada sampling, cluster sampling, ini sebuah negara biasanya melihat salah satu kesamaan yaitu dari identitasnya ataupun yang memiliki kesamaan, jadi melakukan samplingnya yang memiliki kesamaan kategori ataupun data ataupun populasi. Lalu yang kedua ada non probability sampling, jadi setiap elemen dalam populasi belum tentu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi kalau ibarat kata simpelnya adalah ini tidak secara acak gitu Bapak Ibu. Jadi bukan acak, kebalik tadi kan secara acak, kalau ini bukan acak. Jadi ada sampling sistematis, jadi pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan nomor dari anggota populasi. Misalnya mengambil sampel dari setiap kelipatan N, misalkan ada 30, kita ambil kelipatan 5, misalkan 5, lalu 10, 15, 20, sampai ke 30. Lalu ada sampling kuota, jadi menunjukkan jumlah kuota, dari sampling dari populasi dengan ciri-ciri tertentu sampai kuota terpenuhi. Lalu ada purpose sampling, jadi pemilihan sampling didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.
Lalu ada snowball sampling. Jadi kalau snowball sampling itu biasanya kayak MLM Bapak Ibu. Jadi pengambilan sampelnya dimulai dari 1 orang, lalu turun ke 2 orang, mulai berkembang sampai ke sampel tersebut terpenuhi dan dirasa cukup untuk menjadi cukup untuk jadi kesimpulan. Ini gambarnya ini sampling, jadi 2, 3, 5, lalu kita lihat systematic random sampling, lalu ada sampling yang non probability sampling. Ini misalkan ini kategorinya orang yang merokok gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat orang yang merokok kira-kira efeknya bagaimana, yang kesehatan, lalu yang nggak merokok bagaimana. Lalu kalau snowball sampling ini sama ya, jadi referral orang pertama, lalu biasanya kalau referral ini nyabang misalnya pengguna A, pengguna jasa ini bagaimana, mereka merekomendasikan temannya, nah temannya ini seperti apa, kita tanya lagi bagaimana kita bagaimana, lalu selanjutnya hingga sampai menyampai dapat kesimpulannya. Lalu kalau propose sampling sama, kita pakai contoh tadi sudah saya jelaskan, gambar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana menentukan ukuran sampel atau sampling? Ini syaratnya adalah harus tahu kira-kira populasinya berapa atau n besarnya berapa. Lalu kita harus tahu juga taraf signifikasi ataupun margin errornya. Biasanya kalau margin error itu ada 15%. Lalu hitung sampelnya ada 2 cara. Yang pertama ada tabel Crunchy. Ini biasanya tabel statistika yang sudah ada. Jadi kalau tabelnya sudah paten, jadi kalau misalkan mau lihat misalkan populasi 100 itu sudah bisa kita tarik kesimpulan dari tabel Crunchy ini, atau pakai rumus Slovin. Jadi kalau rumus Slovin ini n kecil sama dengan n besar atau populasi dibagi 1 plus n dikali a kuadrat. A kuadrat ini adalah margin errornya. Jadi n sama dengan n besar per 1 plus n besar dikali a kuadrat atau margin errornya adalah 5%. Sehingga itu ketemu populasi kita berapa. Oke, sekarang kita latihan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi coba hitung pakai rumus tadi ya. Hitung jumlah sampel minimal jika diketahui jumlah populasinya adalah 100. Yang pertama ada 100 populasinya, lalu yang kedua 500, dan yang ketiga 1000. Dengan rumus ini Bapak Ibu, ini jadi rumus Slovin nanti dengan margin error 5%. Mungkin saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu ya. Setelah itu yang sudah berhasil menyimpulkan dari sampel dari minimal populasi ini berapa, bisa di-share ke saya. Oke, berarti nanti kita selesai di jam 20.24 ya. Bisa kerjakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini rumusnya, terus dulu. Oke, udah jam 20.25 bahkan. Ada yang bisa menjawab, membantu jawab saya? Udah selesai, Pak. Tadi, oh, boleh. Mungkin ada yang mau share? Share screen ya? Nggak usah, Bu, biarlah.
Langsung aja dari kalau populasinya 100, samplingnya berapa? Oke. Kalau populasinya 100, yang saya dapat jawaban itu di 80. Ya, Kurang lebih kalau untuk yang 500 itu dapatnya di tadi agak desimal ya Pak, 222,22. Jadi saya bulatkan jadi 222. Untuk yang 1000 itu di 285,71. Jadi saya bulatkan jadi 286. Gitu Pak. Terima oke. kasih. Siap. Ada yang lain Bapak Ibu jawabannya mungkin dari Bu Erna? Sama Bu, Pak, jawabannya Sama Pak. Iya. Terima kasih Bu Erna. Jadi memang itu ya. Jadi kalau 100, jadi kita perlu buat narik sampelnya 80 orang, kalau 500 di 228, lalu kalau 1000 di 286 pembulatan. Oke, betul Bu Erna, terima kasih. Alhamdulillah yang lain juga betul berarti ya. Jadi kita paham untuk penentuan sampel dari jumlah populasi yang sudah ada dan ditentukan di suatu daerah ataupun suatu kategori yang akan kita lakukan penelitian. Oke, lanjut. Udah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah tampil atau belum ya slide-nya ya? Masih slide yang Belum, rumus Mbak. Lovin Pak. di Oh iya, rumus. udah geser belum? Udah ya? Nah, udah di Oke. soal, Pak. Oke, jadi kalau tadi kita pakai ngitung ini dipakai rumus Sulfin, tapi sebetulnya ada tabelnya Bapak Ibu. Jadi cuma memang ada perbedaan di angka. Contoh ya kayak ini 500 ternyata kalau di Sulfin tuh kalau di Korci kan kita hitung tadi 222 ya. Kalau di Sulfin tadi cuma kalau di sini angkanya 217 dan kalau 1000 ada 278. Tapi kalau di hitungan Slovinnya di 286. Secara prinsip sama-sama betulnya. Cuma memang kalau memang Bapak Ibu nanti melakukan penelitian harus jelas kira-kira akan menggunakan standar samplingnya itu standar penentuan populasi dalam samplingnya itu menggunakan metode Slovin atau Krejci ini Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Lalu ini beberapa dokumentasi ataupun penjelasan terkait metode ataupun instrumen dalam pengumpulan data. Jadi ada survei, interview, ada kita mengcopy, ada dokumentasi, ada observasi. Inilah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau, nah ini di gambar ini jelas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kuantitatif ya itu hanya jalan di ini ya survei atau kuesioner aja. Nah kalau kualitatif dia melakukan observasi, dia melakukan interview, dia melakukan dokumentasi, lalu kira-kira dia mengcopy juga fenomena yang ada, lalu maka solusinya seperti apa. Jadi jelas dari gambar ini itu sudah bisa disimpulkan maksudnya kalau kualitatif itu dalam metode pengumpulan datanya akan lebih repot daripada kuantitatif. Kalau kualitatif jelas melalui kuesioner kita ujinya, jadi kita uji variabel dari kuesioner. Kalau kualitatif ya itu dia melakukan observasi dulu, kondisinya apa yang terjadi di sana, fenomenanya apa aja yang terjadi, lalu didokumentasikan. Setelah itu kita bisa menarik kesimpulan membuat analisis SWOT, kira-kira peluang dan potensi di perusahaan ini seperti apa, kelemahannya seperti apa. Kita lakukan interview juga dari owner, dari pelaku yang bersentuhan dengan konsumen dan sebagainya. Setelah itu kita membuat kesimpulan seperti itu. Oke, kalau pengolahan data ada beberapa cara. Yang pertama adalah manual. Kalau manual mungkin kayak zaman dulu masih pakai rumus-rumus yang ribet pusing lah. Tapi kalau sekarang sudah elektronik, jadi kalau support sistemnya kita ada SPSS, ada SPS Amos, ada Smart PLS, ada Mintip, ada banyak banget. Cuma dalam kita di Asia ataupun di beberapa kampus negeri, Brawijaya, UM, itu masih pakai SPSS untuk supporting system dalam
penelitian dalam analisis datanya seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian pertemuan dari saya. Jadi mungkin ada yang mau diskusikan lagi atau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini. Tanya dong. Untuk di sampling, Pak, Ya, Berna. itu kan nanti ada kaitannya dengan populasi ya, Pak ya. Populasi itu. Nah, kebanyakan kan kalau saya lihat dari teman-teman kemarin untuk presentasi itu di kuanti itu menggunakan purposive sampling karena dia ada kriteria tertentu. Ya kan, betul ya, Pak ya, di kriteria tertentu. Apa ada nggak ya, Pak, tiba-tiba tuh dia tuh menggunakan 2 sampling gitu? Atau hanya idealnya tuh satu sampling gitu. Makasih, Pak. Ya. Eh, ada, kalau bilang ada. Biasanya ngelihat dia membandingkan atau membandingkan antara dua variabel berbeda di tempat yang berbeda. Bisa, cuma ribet Bu. Kalau S1 satu aja samplingnya misalnya gitu. Biasanya untuk disertasi, biasanya untuk membandingkan perusahaan A dan B persisnya bagaimana. Ada varian interveningnya bisa 2, bahkan satunya bisa 2. Cuma kalau S1 kita buat standar aja lah. Karena sesimpel mungkin gitu, samplingnya satu aja, lalu purpose sampling jadi buat semudah mungkin kayak gitu sih Bu. Bisa, cuma ribet banget. Karena kan simpelnya semakin besar populasi, semakin besar sampel. Kalau sampelnya 2 lagi masih banyak juga populasi, tambah banyak kan Bu ya. Itu juga pasti akan lebih makan waktu. Itu sih, karena kadang-kadang kalau misalkan dari samplingnya sudah ada itu bisa mencerminkan ataupun merepresentatifkan kondisi suatu hal tertentu terkait persepsi mereka ataupun fenomena yang ada, ya sudah cukup itu. Tinggal nanti dikembangkan lagi, misalkan kita pakai sampling yang lain dengan poin yang sama juga bisa. Seperti itu. Jadi kayak sia-sia itu sih buat 2. Eman tuh, membuang waktu. Eman kalau buat hanya sebatas S1 ya. Itu sudah disertasi, S3, doktor jadi harus buat suatu hal yang berbeda, jadi penulisnya berbeda dari S1 kayak gitu. Ya, jadi memang idealnya tuh untuk S1 itu mendingan satu aja ya. Dan Satu itu aja, Bu. memang kebanyakan yang diperposifkan ya, Pak ya. Betul. Itu yang paling simpel sih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi dari Bapak Ibu sekalian yang lain? Pak, untuk materinya tadi saya lihat di e-learning belum ada. Oh, sudah saya kirim sih ke Kak Elisa. Oh, sudah ada tadi Kak. Saya cek lagi ya Kak setelah ini. Iya. Terima kasih. Yang di e-learning lama atau yang di e-learning baru ya, Kak? The learning baru Kak. Baru. Untuk semua materi dan juga video perkuliahannya semuanya ada di the learning yang baru. Begitu Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada yang mau diskusikan lagi, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini cukup sampai segini. Jadi ini mungkin pesan saya untuk SPSS mungkin segera bisa diinformasikan ya ke Kak Elisa dulu terkait kendala ataupun device misalnya bisa apa tidak. Kalau nggak bisa nanti coba kita cari solusi terbaik agar Bapak Ibu bisa praktek SPSS, karena memang ya itu dia, kita dalam pertemuan ini selama 7 ya, mulai dari pertemuan kedua sampai ke 8 ke 7 nanti kita akan full praktek SPSS. Gitu ya, nanti dibantu Kak Elisa ya untuk listnya Kak ya. Baik Pak. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang statistika ini akan memakan banyak waktu dalam pengisian SPSS-nya, akan ribet,
karena akan berkutat dalam analisis terus. Tapi insya Allah kalau memang sudah dilakukan secara terus menerus pasti bisa lah. Tinggal nanti bagaimana pemahaman ataupun pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait setiap langkah yang dikerjakan melalui SPS itu bisa dipahami dengan baik, gitu aja sih. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam 6:30 di hari Kamis. Semoga bisa terakomodir semua SPSS-nya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Terima kasih, sekalian. Pak. Ya, Malam, Pak. Terima kasih malam. Pak Yatnanta untuk perkuliahan pada malam hari ini, dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Jangan lupa nanti yang tidak bisa untuk SPSS-nya atau terkendala seperti tadi ada yang sudah konfirmasi ke saya mengenai karena laptopnya menggunakan MacBook, bisa konfirmasi lagi ke saya terus nanti di list di grup ya Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Yatnanta. Jangan lupa untuk mengisi review perkuliahan pada malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanta, terima Terima kasih kasih Kak Bapak Ibu Dea. sekalian. Bisa. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.